Penantian panjang para penggemar berakhir, karena drama aksi supernatural, Moving, resmi tayang perdana pada Rabu kemarin melalui platform streaming Disney+, dibagi dalam 20 episode. 7 episode pertamanya rilis pada tanggal 9 Agustus, berdasarkan webtoon populer karya Kang Full. Drama Moving diarahkan oleh Park In-jae dari Kingdom Season 2. Kisahnya berputar di sekitar 3 siswa SMA yang memiliki kemampuan manusia super. Pada episode 1 dimulai dengan Kim Bong Sok bermimpi tentang terbang di angkasa. Tampak terdengar suara seorang laki-laki di angkasa memanggilnya. Ini adalah mimpi buruk berulang yang dia alami. Dari tempat tidur Bong Sok mencium aroma masakan bulgogi, ibunya sedang menyiapkan sarapan di lantai bawah. Kemudian ibu memanggil menyuruhnya untuk sarapan dan bergegas untuk sekolah. Di tempat lain, Huisu mencoba bersemangat tentang restoran ayam ayahnya yang baru buka. Di sisi lain ayahnya khawatir jika anaknya tidak mendapatkan seragam yang cocok dengan sekolah barunya. Huisu menyadari bahwa ayahnya sedang kekurangan uang dan tidak ingin dia stres. Huisu mengatakan kepadanya bahwa ia akan membuat kesepakatan baru dengan wali kelasnya karena dia akan lulus pada akhir semester. Mereka mengucapkan selamat tinggal yang manis dan Huisu bergegas ke sekolah. Sementara itu, Bong Sok yang hendak bergegas takut terlambat ke sekolah tapi ibunya terus menambah beban di dalam tasnya. Dia khawatir anaknya akan terbang jika tidak ada sesuatu yang menahannya. Dia kemudian menghabiskan waktu memeriksa teleponnya untuk melihat apakah ada kecelakaan misterius yang dilaporkan. Dalam perjalanan ke sekolah, di dalam bis Bong Sok melihat Huiso sedang berlari. Karena kelelahan ia pun memutuskan untuk menaiki bis yang berbeda. Bong Sok yang terus memandangi Huiso memilih turun dan berganti bis untuk mengikuti Huiso. Bong Sok menawarkan untuk membayar ongkos bis Huiso sejak kartunya ditolak. Selama perjalanan bis, Bong Sok terus menatapnya dan mulai kehilangan keseimbangan dan hampir terbang. Tetapi ia kemudian menyebutkan angka acak untuk membantunya fokus agar tetap berpijak di lantai. Kembali ke rumah Huiso, ayahnya, Ju-won masih memikirkan seragam sekolah baru untuk anaknya sembari menempel gambar peta di dinding karena baru pindah ke kota ini. Mi-hyun juga khawatir Bong Sok anaknya akan mengalami insiden lain. Ibunya itu memikirkan harusnya ia menambah beban berat lagi di tas Bong Sok. Berbicara tentang Bong Sok, dia akhirnya datang terlambat ke sekolah. Dia mencoba menjelaskan alasan dirinya terlambat kepada gurunya Choi I-hwan tetapi tidak ada gunanya. Dia diminta membersihkan toilet nanti sebagai hukuman karena terlambat. Ini adalah hari pertama semester dan kepala sekolah Jo Rae-hyuk mampir ke sekolah. Dia disambut oleh I-hwan dan Sung-wook, yang tampaknya sangat ingin mendapatkan sisi baiknya. Rae-hyuk khawatir tentang kamera keamanan yang mati. I-hwan menegaskan keamanan sangat penting dan mengingatkan Sung-wook bahwa kontraknya akan segera berakhir. Sung-wook sedang mencoba untuk mendapatkan posisi mengajar tetap di sekolah sehingga dia bersikap lemah lembut di depan Rae-hyuk. Namun, ia tampaknya memiliki motif tersembunyi untuk tinggal di sekolah ini. Sementara itu, para siswa berada di kelas. Gang Hun ketua kelas sedang mengumpulkan handphone sebelum guru mengajar kelas. Salah seorang siswi merekam barang-barang di kameranya dan mendapati Bong Sok menenggak sebotol air hanya dalam hitungan detik. Di sisi lain, Huiso sedang berbicara dengan guru wali kelas Choi I-hwan. Huiso tidak ingin meninggalkan ayahnya. Dia khawatir biayanya akan lebih mahal jika dia belajar di luar Seoul. I-hwan menyadari situasi keuangan keluarga Huiso dan menyarankan agar dia mengambil kelas olahraga dan mencoba mendapatkan beasiswa penuh di salah satu perguruan tinggi elit di Seoul. I-hwan berhasil meyakinkannya untuk bergabung dengan olahraga dan berjanji akan melatihnya di halaman sekolah. Huiso juga bertanya tentang seragamnya yang beda dari siswa Jeongwon dan I-hwan terkejut tetapi tidak menentang gagasan itu. Setelah itu, Choi I-hwan membawanya ke kelas dan Huiso memperkenalkan dirinya. Bong Sok senang Huiso ada di kelasnya. Bong Sok kesulitan berkonsentrasi karena dia terus mencuri pandang padanya. Tubuhnya mulai mengangkat dan mencoba menyebutkan angka sebagai mantra untuk menghilangkan fokus pandangannya agar tetap memijak di lantai. Di tempat lain, seorang pria bernama Frank tiba di Korea Selatan. Segera dia mendarat. Dia mengambil paket dari truk pengiriman yang diparkir di luar bandara dan berganti pakaian. Kami melihat dia memiliki tato aneh di tubuhnya termasuk huruf F besar di punggungnya. Dia membuka paketnya dan menemukan salah satu handphone lama. Ada pesan yang belum dibaca dari nomor telepon yang tidak dikenal. Dia membuka pesan dan hanya ada nomor 11 yang diketik. Frank kemudian mulai membuka dokumen faktur bertanda 11 di antara dokumen yang ditemukan di dalam paket. Namun, isi amplop itu bukanlah faktur melainkan foto dan detail seorang pria. Dokumen tersebut memiliki stempel dan logo sebuah badan bernama Supernatural Control Agency. Setelah melalui dokumen tersebut, Frank pergi dengan truk berpakaian sebagai pengantar barang.
Sementara itu, kelas harian berakhir dan para siswa di SMA Jeongwon memulai kegiatan ekstrakurikuler mereka. Gang Hun memberitahu Huisu jika ia disuruh oleh guru untuk mengantarnya ke ruang auditorium tempat dia akan memulai pelatihannya dan memberinya kunci ruangan. 여기 몇 바퀴 뛰어보고 갈게. Kemudian Gang Hun pergi menemui guru Ihuan dan memberitahunya bahwa Huiso sedang berlatih. Dia bertanya apakah Huisu memiliki kemampuan yang sama dengannya, dan Ihuan mengatakan iya. Saat Huiso berlatih, dia terus mengingat pertengkaran yang dia lakukan dengan gadis lain dari sekolah sebelumnya. Sementara itu, Bong Sok mulai membersihkan toilet sebagai hukuman karena terlambat. Frank mengunjungi sebuah kantor dan meminta untuk bertemu dengan seorang pria bernama Jin Chon untuk mengantarkan sebuah paket. Salah satu karyawan kantor mengatakan jika tidak ada nama tersebut di kantor ini. Pemilik kantor langsung curiga setelah mendengar pria itu mengetahui nama kode dirinya. Ia pun kemudian meminta semua karyawannya untuk segera keluar dan mengosongkan ruangan. Frank menjelaskan bahwa Jin Chon terdaftar dalam daftar pensiunan. Jin Chon memintanya untuk mengklarifikasi secara rinci tentang apa daftar itu dan Frank mengatakan jika dia dikirim untuk menghapusnya. Kedua pria ini pun memulai pertarungan hebat dan Jin Chon mencoba menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk mengalahkan Frank. Sayangnya, Frank tampaknya juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik dan pada akhirnya membunuh Jin Chon dengan melemparkannya keluar jendela. Berdasarkan seberapa jauh dia berhasil melempar Jin Chon, kita bisa mengetahui jika ia juga memiliki kemampuan supranatural. Sebelum meninggal, Frank menanyakan apakah Jin Chon mempunyai keturunan. Jin Chon memberitahu Frank bahwa ia tidak punya anak dan Frank harus kembali ke tempatnya. Setelah membunuh Jin Chon, Frank dengan tenang kembali ke truk pengirimannya dan mengirim pesan hapus ke nomor tadi kenal. Kembali ke SMA Jeongwon, Choi Ihuan melihat file data Huiso. Ketika Sungwook memasuki ruangan, Ihuan langsung menyembunyikan file data tersebut darinya. Ihuan menjadi semakin curiga saat Sungwook bersikeras untuk melatih Huiso dan melakukan tes fisik. Ihuan dengan tegas menentang dan mengatakan jika ia sendiri yang akan memberikan pelatihan langsung kepada Huiso. Setelah Huiso selesai dengan latihannya, dia membersihkan dan bersiap untuk pulang. Dia terkejut melihat Bong Sok menunggunya. Dia meminta untuk membantunya membawa tasnya dan saat mereka pergi, penjaga sekolah tampaknya menaruh minat yang aneh pada mereka. Keduanya tiba di depan halte. Bong Sok bersiap naik bis dan mengajak Huiso untuk pulang bersama. Tapi Huiso memilih untuk mengunjungi kantor tutor untuk menanyakan tentang biaya kelas. Itu terbukti terlalu mahal untuknya. 본반으로 시작하면 늦어요. Sementara itu, Mi Hyun menyiapkan makanan dengan porsi yang banyak untuk anaknya. Begitu Bong Sok tiba di rumah, ia mengeluh tentang betapa melelahkan harinya tapi terlihat sangat senang. Bong Sok juga meminta ibunya untuk menambahkan lebih banyak beban berat ke tas sekolahnya. Mi Hyun selalu khawatir akan rahasia Bong Sok yang mempunyai kekuatan supranatural akan terungkap. Huiso juga pulang dengan raut wajah sedih, dan memberitahu ayahnya bahwa dia membutuhkan seragam baru. Juwon setuju untuk membeli apa yang dia butuhkan dan mengatakan itu hanya bisa dimengerti. Ayahnya berpura-pura dan mencoba mengurangi kekhawatiran Huiso atas keuangan mereka. Tentu saja, Huiso bisa merasakan kesulitan yang dialami. Di tempat lain, Gang Hun menuju jalan pulang, dan seperti biasa, ayahnya, Jaeman dengan sabar menunggunya. 안녕하십니다. Keesokan paginya, Mi Hyun membersihkan kamar Bong Sok. Ia memasukkan semua cucian ke dalam mesin cuci. Sembari menunggu ia memeriksa internet untuk mencari berita tentang kecelakaan misterius, dia melihat berita tentang kematian Jin Chon. Bersamaan dengan itu, di gedung Badan Perencanaan Keamanan Nasional, Won Kyu memberitahu Yong Jun tentang kematian Jin Chon. Yong Jun sedih dan bertanya apa yang terjadi dan apa yang telah dikonfirmasi tentang kematian misterius itu. Won Kyu memberitahu dia bahwa mereka saat ini sedang menghapus postingan tentang kematian Jin Chon di media sosial. Mereka telah menyatakan kematiannya sebagai kecelakaan tetapi sedang menyelidiki siapa yang menyerang Jin Chon. Yong Jun bertanya tentang program pemulihan yang mana Won Kyu menjawab bahwa mereka telah selesai menanamnya kembali. Yong Jun memerintahkannya untuk mempercepat kultivasi setelah membaca berita utama tentang pertemuan puncak perdamaian yang akan datang antara kedua Korea di surat kabar. Episode berakhir dengan Mi Hyun membersihkan senjatanya seolah mengantisipasi masalah. Bong Sok menceritakan bahwa ibunya selalu melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Dia ingin mengendalikan kekuatannya dan menjaga rahasia demi ibunya. Inilah sebabnya dia mencoba untuk menjaga berat badan dan mengatur emosinya karena hal-hal ini sangat mempengaruhi dirinya. Ternyata Mi Hyun mulai bersiap-siap, dimulai dengan kematian Jin Chon yang tidak wajar. Ia takut akan adanya pihak yang menghapus orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural. Nantikan kelanjutan alur cerita drama Korea Moving episode 2. Buat yang suka jangan lupa di like dan subscribe.